Yesus, aku mau dilahirkan terus-menerus. Bacaan Injil diambil dari kitab Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 8. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah hal yang tiap-tiap orang lahir dari roh." Injil hari ini menceritakan seorang Farisi bernama Nikodemus kepada Yesus yang mempertanyakan soal kelahiran kembali. Menarik sosok bernama Nikodemus ini karena ia adalah seorang kaum dari Farisi, kelompok yang selalu bertentangan dengan ajaran Yesus. Mereka adalah kelompok yang berpegang teguh dan kaku pada hukum Taurat. Tetapi dalam hati Nikodemus tertanam kekaguman terhadap sosok Yesus dan ajarannya. Dari jauh ia menyaksikan perbuatan-perbuatan Yesus dan muridnya. Saya teringat ketika memutuskan untuk ikut pengajaran di KPKS Santo Paulus Tangerang. Saya juga seperti Nikodemus, dalam hati terkagum-kagum atas tanda-tanda kebesaran Tuhan. Melihat sehelai daun saja, saya sudah merasakan betapa besar kuasa Tuhan. Kenapa? Karena di zaman seperti sekarang, belum ada ilmuwan yang bisa menciptakan daun, angin, dan sebagainya. Namun berbeda dengan Nikodemus, dia bisa langsung bertemu dengan Yesus untuk mencari jawaban, sedangkan saya tidak. Bacaan hari ini mengenai topik kelahiran kembali. Saya yakin teman-teman sudah paham bahwa mengikuti Yesus kita harus mengalami kelahiran baru. Secara formal, kita memang sudah dilahirkan kembali dalam air dan roh, yakni melalui sakramen baptis yang telah kita terima. Sakramen ini memiliki karakter materai kekal. Kita hanya menerima sakramen baptis satu kali, tetapi berlaku sepanjang hidup kita. Tetapi setiap tahun pada hari perayaan Sabtu Suci yang baru saja kita lalui, kita memperbaharui janji baptis kita. Tentu ada maksudnya. Melalui pembaharuan janji baptis, kita diharapkan memperbaharui semangat dan penghayatan kita akan pembaptisan yang kita terima. Betapa kita terus-menerus berjuang agar kita selalu membuka diri pada kehadiran dan bimbingan Roh Kudus, agar kita selalu melakukan perbuatan-perbuatan benar dalam Tuhan, agar hidup kita dan keluarga selalu baik dan selalu dengan apa yang sudah direncanakan Tuhan untuk kita. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu dalam hidupku. Selamat menikmati pembaharuan janji baptis untuk kawan-kawanku semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Yesus, aku bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu. Aku selalu terkagum-kagum dengan semua hal yang Engkau biarkan terjadi dalam hidupku dan keluargaku. Ampunilah aku dan keluargaku dari perbuatan-perbuatan kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu, agar kami selalu layak untuk menerima curahan Roh Kudus. Amin.